Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari jurnal pengamatan kelompok kami yang berjudul Perilaku Satwa Air pada Kelas Mamalia. Adapun berikut adalah anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Elmo Koturnada dengan NIM 200808603. Perkenalkan, saya Fikahyatul Mu'afirah dengan NIM 20080866014. Nama saya Hilya Irbatul Rizki dengan NIM 200808619. Nama saya Fitri Nur Rahmawati dengan NIM 200808620. Kemudian pendahuluan. Perilaku merupakan kebiasaan-kebiasaan satwa dalam aktivitas hariannya seperti sifat kelompok, waktu aktif, wilayah pergerakan, cara mencari makan, cara membuat sarang, hubungan sosial, tingkah laku bersuara, interaksi dengan spesies lainnya, cara kawin dan melahirkan anak. Perilaku satwa air merupakan gerak-gerik satwa air untuk memenuhi rangsangan dalam tubuhnya dengan memanfaatkan rangsangan yang diperoleh dari lingkungannya. Mamalia air adalah hewan atau binatang bertulang belakang vertebrata yang berdarah panas, dapat dibedakan dengan memiliki rambut dan sistem reproduksinya dengan melahirkan anaknya. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada anjing laut. Anjing laut paling umum ditemukan di selatan perbatasan Queensland di pantai timur dan tepat di bagian bawah dan hingga sekitar Carnarvon di pantai barat. Anjing laut memiliki lemak dan mantel bulu yang beradaptasi secara khusus, termasuk rambut pelindung luar yang menangkal air dan lapisan bawah bulu. Anjing laut menggunakan beberapa strategi untuk menghemat panas tubuh saat mencari makanan di perairan dingin. Paling utama, mereka bergantung pada lapisan tebal lemak atau lemak di bawah kulit mereka, yang juga memberikan daya apung, bentuk hidrodinamik, dan menyimpan energi. Anjing laut dapat berproduksi setiap tahun dengan induknya biasanya melahirkan seekor anak anjing laut. Setelah melahirkan, para ibu menyusui anak mereka untuk jangka waktu antara 2-36 bulan. Ketika mereka masuk ke air, ibunya akan pergi dan memulihkan tenaga yang hilang saat melahirkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh London GM 2012 menjelaskan bahwa anjing laut datang ke darat dan tinggal selama beberapa jam sebelum air laut surut. Selanjutnya yaitu pada spesies lumba-lumba. Pada lumba-lumba, kita menemukan bahwa pergerakan lumba-lumba selama pengamatan berada pada kisaran kedalaman antara 100 sampai 800 meter dan menjauhi pantai, dan banyak juga ditemukan pada kedalaman 600 meter. Hal ini diduga keberadaan lumba-lumba yang menjauhi pesisir pantai karena kondisi perairan yang berhadapan dengan perairan samudra yang terbuka dan curam. Lumba-lumba juga akan membentuk grup yang lebih besar, dan hal ini adalah bagian dari strategi untuk memangsa karena sumber makanan mereka yang berupa schooling ikan yang menyebar di perairan terbuka. Perilaku lainnya dapat dilihat dari suara khas yang keluar dari tenggorokan lumba-lumba. Tingkah laku lumba-lumba ini akan mencakup posisi keberadaan lumba-lumba hidung botol saat berada di kolam penangkaran fisioterapi dan pertunjukan. Lumba-lumba akan memberikan tingkah laku yang berbeda, yaitu pada saat makan, kawin, migrasi, dan lain-lain. Dan di mana setiap individu lumba-lumba akan selalu berbeda tanggapan terhadap perilaku yang mereka berikan. Untuk spesies selanjutnya yaitu pada ikan paus. Tingkah laku hiu paus ini terlihat dari kemunculannya dari kedalaman menuju perairan yang dangkal kurang lebih 10 meter. Di sana dia kemudian akan berputar-putar dan sesekali akan membuka mulutnya untuk mendapatkan makanan berupa plankton dengan cara menyaring air yang masuk ke dalam mulutnya. Kemunculan hiu paus ini dijumpai di lokasi dekat pantai atau muara-muara sungai, dan hal ini diduga berkaitan dengan kelimpahan makanan seperti nutrien, yaitu zooplankton dan fitoplankton, dan kelompok ikan-ikan kecil di sekitar perairan tersebut.
sehingga daerah perairan tersebut juga sering disebut sebagai feeding ground. Pada jurnal yang lainnya juga dijelaskan adanya fenomena kemunculan kelompok hiu paus di perairan sekitar Batu Barani, Gorontalo, dan hal ini diduga bukan untuk tujuan migrasi, tetapi karena diduga kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Salah satu wilayah yang dihuni oleh duyung yaitu Kecamatan Alor yang termasuk dalam kawasan konservasi suaka alam perairan. Dugong memiliki habitat di daerah padang lamun, terutama daerah yang terlindungi seperti Teluk, daerah bakau yang luas dan dangkal, dan pada daerah pantai yang teduh. Dugong akan ke perairan dangkal seperti Gosok atau Pulau Kasur dan estuarin untuk melahirkan. Hal ini diduga sebagai strategi untuk meminimalisir ancaman dari hiu sebagai predator dugong. Dugong atau duyung sendiri mampu mengingat suara tersebut dan peka terhadap suara yang diberikan. Hal ini dapat dilihat seperti perilaku dugong sendiri, yaitu dengan mendekati sumber suara. Hal ini juga ditemukan bahwa duyung memiliki sikap peka terhadap suara yang ada di sekitarnya dan mengobservasi. Kesimpulan yang didapatkan dari pengamatan jurnal mengenai 5 perilaku satwa air golongan mamalia, di antaranya yaitu ikan paus atau biasa disebut dengan cetacea, yang kedua yaitu lumba-lumba atau Dopinidae, yang ketiga anjing laut, dan yang terakhir yaitu dugong. Terdapat perilaku-perilaku yang jarang diketahui oleh beberapa orang seperti pada ikan paus, yaitu berputar-putar dan sekali membuka mulutnya untuk mendapatkan makanan. Makanan ikan paus yaitu plankton dengan cara menyaring air yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba akan membentuk grup yang lebih besar, merupakan strategi untuk memangsa karena sumber makanan mereka yang berupa sekeliling ikan. Ketiga yaitu anjing laut. Anjing laut menggunakan beberapa strategi untuk menghemat panas tubuh pada saat mencari makanan. Yang paling utama, mereka berlindung di bawah lapisan tebal lemak di bawah kulit mereka, yang juga memberikan daya apung, bentuk hidrodinamik, serta menyimpan energi. Dan yang terakhir yaitu duyung. Duyung merupakan mamalia yang mampu mengingat suara yang biasa didengarnya. Duyung mampu mengingat suara tersebut dan juga peka terhadap suara yang diberikan. Hal ini terlihat dengan perilaku yang dilakukan dugong dengan mendekati. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.